Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya sangat luar biasa, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau saat teduh bersama, kita mau datang dengan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan itu baik buat kita selama 1 minggu ini. Mungkin kita mengalami banyak mujizat, banyak berkat yang kita terima. Mari kita datang bersama-sama membawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Atas hidup kita Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh hadir di tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, cinta kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat rancangan-Mu yang indah buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, masuklah melalui firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Wah, sangat luar biasa kita boleh bersama-sama mengucap syukur. Kita bisa bersama-sama untuk saat teduh bersama. Nah, hari ini aku mau bagikan sharing mengenai kedudukan Anda terbungkus dalam Yesus. Nah, mengapa aku ambil mengenai ini, kedudukan Anda terbungkus dalam Yesus? Karena kita hidup saat ini dalam perjanjian baru. Kita hidup dalam dunia, dalam masa-masa yang baru. Semuanya serba baru, di mana Tuhan Yesus sudah memenangkan, sudah menebus setiap dosa, setiap masalah, setiap persoalan apapun yang kita hadapi saat ini. Makanya itu kedudukan Anda terbungkus dalam Yesus. Arti terbungkus bahwa kita sudah ditutupi dengan Yesus. Kita sudah di dalam Yesus. Nah, dalam perjanjian lama, kedudukan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan
yang terbungkus dalam kedudukan imam besar mereka. Keberadaan imam besar di hadapan Tuhan, demikian keberadaan seluruh bangsa di hadapan Tuhan. Nah, jika imam besar berbuat dosa, ia mendatangkan kesalahan atas bangsanya. Nah, dan Tuhan akan menolak seluruh bangsa, tidak peduli betapapun patuhnya bangsa itu terhadap Tuhan, terhadap hukum Taurat yang Tuhan sudah tetapkan. Namun saat ini kita hidup dalam perjanjian baru, di mana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih dan cinta yang begitu besar Tuhan untuk manusia. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita baca Alkitab kita dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17 mengatakan, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Amin. Ketika kita baca lebih lagi Alkitab kita dalam Ibrani 2 ayat 17, di situ kita bisa mengetahui bahwa kita itu sudah ada yang namanya belas kasih, ada yang namanya setia kepada Allah, yang dimana jika imam besar mereka bersalah dan diterima oleh Tuhan, Tuhan akan menerima seluruh bangsa itu, bahkan jika bangsa itu penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Terkadang kita merasa bahwa udah hancur, udah patah hati, udah sakit, udah gak mampu lagi untuk bertahan, untuk berdiri. Tapi percayalah bahwa kedudukan Anda terbungkus dalam Yesus, bahwa sebagai imam besar kita, kedudukannya di hadapan Tuhan selalu benar. Yesus selalu diterima dan dikenan Bapa. Kita tidak akan pernah kehilangan penerimaan kita di hadapan Tuhan, karena sebagai imam besar kita, hanya Yesuslah yang membawa kebenaran atas umatnya. Saat ini di surga, Yesus imam besar kita duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 34 mengatakan demikian. Ini berarti bahwa Tuhan tidak memandang Anda, yaitu memandang rendah Anda. Ia memandang Yesus. Jika Yesus baik, Anda pun baik. Jika Yesus diterima, Anda pun diterima. Jika Tuhan memandang Yesus sempurna, Ia pun memandang Anda itu sempurna. Jika Yesus benar, Anda pun dipandang benar. Dan kita tahu bahwa Yesus imam besar kita yang memegang baik di dalam hidup kita. Nah, Anda pun benar, dibenarkan, dan Anda pun diterima. Anda pun sempurna, disempurnakan oleh Yesus. Bukan Anda sempurna karena kehidupan Anda sendiri, tapi Anda sempurna karena kehidupan Yesus. Anda benar bukan karena kebenaran diri Anda sendiri. Anda benar karena kebenaran Yesus Kristus yang ada di dalam diri Anda. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah hidup di dalam diri Anda. Anda sudah dibungkus dalam Yesus. Ketika Anda percaya, ketika Anda beriman, ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, maka disitulah bahwa Anda sudah diterima, Anda sudah ditebus, Anda sudah dibungkus oleh Yesus Kristus. Nah, untuk perenungan hari ini, yaitu Tuhan memandang Anda dengan cara yang sama. Ia memandang Yesus imam besar kita baik diterima, sempurna, dan benar. Jadi Allah Bapa di surga memandang kita sempurna bukan karena kebaikan kita, bukan karena tingkah laku kita, bukan karena sifat kita yang baik, namun karena Yesus yang sudah ada di dalam diri kita. Namun sudah Bapa terima ketika Yesus
berbuat baik, maka kita juga akan berbuat baik. Contoh teladan kita adalah Yesus Kristus. Maka dari itu, marilah kita berbuat yang sama seturut kehendak Yesus. Mari kita bawa doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa cinta kasih-Mu sangat mulia bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jalan-jalan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini saat teduh kami bersama-sama dengan Anda. Sampai bertemu di minggu depan. See you and God bless you.